Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Jemaah salat subuh dimulakan Allah, kita lanjutkan mudzakarah fiqih. Kita buka majelis kita dengan kirim al-Fatihah untuk guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ila Syekh Nasir Tafi Alhamdulillah Syekh Muhammad Syekh Abdul Rahim dan Mawni wa ila Syekh Zainuddin Al-Malibari Allahumma fa'na bi Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, alhamdulillah kita melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu tentang sholatul musafir. Kemarin membahas tentang sholat musafir, bahwa musafir terkait dengan sholat ini Allah berikan keringanan-keringanan, yaitu boleh mengqashar atau meringkas sholat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan jamak itu mengumpulkan 2 waktu sholat, zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya pasangannya. Dan sudah kita bahas tentang jamaah takdim dengan jamaah takhir. Sekarang kita melanjutkan, ada rukhsah atau keringanan yang Allah berikan dalam agama ini terkait dengan sholat, yaitu al-jam'u bil matar, menjamak sholat dengan sebab hujan. Jadi jamak itu rukhsah atau keringanan dari Allah. Ternyata tidak khusus bagi musafir. Bagi orang yang tidak musafir pun diberikan keringanan, tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Tapi kalau qashar, meringkas sholat yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat, itu khusus hanya musafir saja. Wallahu alam. Ringkasnya, sebelum kita baca, kita kasih bayangan dulu bahwa menjamak sholat ketika di mukim, ketika tidak safar, itu diperbolehkan. Yang pertama yang dijelaskan oleh para ulama adalah dengan sebab hujan. Karena ini memang sudah ada prakteknya dari Rasulullah, para sahabat, dan para ulama-ulama salaf, bahwa ketika hujan itu lebat sehingga menyusahkan orang yang akan berangkat sholat, maka dia diperbolehkan jamak. Dan jamaknya yang diperbolehkan hanya jamak takdim saja, tidak boleh jamak takhir. Syarat-syaratnya, yang pertama, memang dia ini biasa sholat berjamaah, biasa sholat berjamaah. Kemudian memang sholat yang dia kerjakan itu memang dikerjakan dengan berjamaah. Kemudian yang ketiga, sholatnya atau berjamaahnya itu terjadi di masjid, dan masjidnya jauh. Masjidnya jauh dari rumahnya. Kemudian yang keempat, hujannya terus ada semenjak dia takbir pertama, kan namanya jamaah takdim. Dia takbir sholat zuhur, maka hujannya harus terus ada. Kemudian ketika salam itu juga tetap ada, dan ketika takbir sholat asar. Adapun di lain itu, di tengah-tengah sholat ternyata hujannya berhenti sebentar, terus hujan lagi, asalkan pokoknya di 3 tempat: waktu takbir sholat pertama, waktu salam, dan waktu takbir sholat kedua. Nah, hujannya masih ada waktu itu. Adapun di tempat selain itu hujannya berhenti, tidak masalah. Kemudian yang berikutnya, syaratnya memang dia tidak memiliki payung atau sesuatu yang menghalangi dia dari hujan. Tapi kalau syarat-syarat itu nggak terpenuhi, maka dia nggak boleh menjamak. Misalkan masjidnya dekat di depan rumah, atau kemudian dia punya payung, dia bisa berjalan, dia payung, atau dia punya mobil dan seterusnya, maka ini tidak memenuhi persyaratan. Kemudian misalkan memang sholatnya itu memang dia di masjid pun orangnya sholatnya sendiri-sendiri, nggak berjamaah, maka juga tidak memenuhi persyaratan untuk diperbolehkan menjamak dengan sebab hujan.
Jadi ini prakteknya kalau zaman sekarang ini sangat jarang sekali yang ditemukan kasus demikian, karena sekarang payung sudah ada, mantel ada, mobil ada, bisa dijangkau dengan mudah. Tapi kalau zaman dulu tuh, apalagi di daerah Arab, kalau begitu hujan langsung banjir biasanya, karena memang jarang hujan, begitu. Sehingga, tetapi karena ini maksudnya pernah dikerjakan Nabi, ya tetap tetap menjadi syariat demikian, menjadi syariat, sehingga boleh dikerjakan. Kemudian yang kedua, selain hujan pun juga diperbolehkan menjamak dengan sebab sakit. Dengan sebab sakit. Nah, sakitnya ini kriterianya seperti apa? Kriteria seperti apa? Kalau sebab sakit, tadi hujan yang diperbolehkan hanya jamak takdim saja atau jamak yang di awal. Tapi kalau sakit, dia boleh takdim atau takhir. Dia tinggal memilih mana yang menurut dia mudah. Oh, saya kalau jam sekian, jam waktu duhur susah, mau gimana waktunya di waktu ini sulit, nah, maka nanti dia takhir. Mungkin di asar, waktu duhur dia tarik kepada asar, ataupun sebaliknya. Kemudian kriteria sakitnya bagaimana, ya ringkasnya, kriteria sakitnya yang sekiranya dia sulit untuk mengerjakan sholat itu tepat pada waktunya. Maksudnya duhur sholat lagi, di asar sholat lagi, maghrib sholat lagi. Itu menyusahkan dia, maka secara umum kalau itu menyusahkan dia, maka diperbolehkan jamak takdim ataupun takhir dengan syarat-syaratnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau jamak takdim, maka niatnya harus di sholat yang pertama, kemudian harus muwalah, harus langsung habis sholat pertama, kemudian langsung sholat kedua. Kemudian urutannya pun juga mesti berurutan, zuhur dulu baru kemudian asar, maghrib dulu baru kemudian isya, dan seterusnya syarat-syarat yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini yang tertulis di kitab-kitab fikih ya, di kitab-kitab fikih. Adapun secara umum itu menjamak itu lebih ringan daripada qashar. Jadi diperbolehkannya menjamak sholat itu syarat-syaratnya lebih ringan daripada qashar. Kalau qashar memang murni harus safar. Kalau jamak tidak safar pun boleh, cuman beda pendapat. Maksudnya bagaimana tingkatan hajat atau daruratnya dia itu sehingga diperbolehkan jamak. Yang tertulis banyak di kitab fikih adalah hujan, itu kan memang ada riwayatnya, dan sakit. Sebenarnya sakit pun juga tidak ada riwayatnya begitu. Cuman demikian ulama mengkiaskan bahwa hujan saja diperbolehkan menjamak, apalagi sakit. Karena sakit itu kan lebih menyusahkan daripada hujan. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Kita baca ibaratnya. Fasal fil jam'i bil matar, jamak dengan sebab hujan. Menjamak salat dengan sebab hujan. Ya juzu boleh al jam'u menjamak, mengumpulkan bainal zuhri wal asri, antara salat zuhur dan asar, wa bainal maghribi wal isya, dan antara maghrib dan isya, fil matari, di waktu hujan. Wa kadza, begitu juga kondisi-kondisi fi maknahu yang semakna dengan hujan, min saljin wa baradin, berupa salju ataupun kondisi yang sangat dingin. Barad ini bisa bermakna embun, intinya yang semakna dengan hujan. Wa dzalika, diperbolehkannya ini lima sahanin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, karena dari riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annahu, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a, menjamak salat bil Madinah, di Madinah, az-zuhra wal asra, salat zuhur dan asar, wal maghrib wal isya, dan maghrib dan isya, min ghairi khaufin wala safar, tanpa ada rasa takut dan safar. Kondisinya waktu itu aman-aman aja, tapi ada riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Nabi menjamak di Madinah, gak sedang safar, gak sedang kondisi takut juga. Ila Ibnu Abbas,
Ketika ditanya kepada Ibnu Abbas, lima fa'ala dzalik, kenapa Nabi mengerjakan itu, menjamak itu, padahal enggak sedang safar, enggak sedang takut. Ibnu Abbas menjawab, arada, Nabi menghendaki alla yuharrija ahadan min ummatihi, beliau tidak ingin menyulitkan satupun dari umatnya. Karena agama itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Qala Imam Asy-Syafi'i, al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, Malik radhiyallahu anhu, ura dzalika fi waqtil matar. Menurut saya, kata Imam Syafi'i, itu adalah beliau Nabi menjamak itu adalah ketika waktu hujan. Wa yu'ayyiduhu, dan menguatkan pendapatnya Imam Syafi'i dan Malik yang mengatakan Nabi itu menjamak itu waktu hujan. Kemudian dari mana tahu yang menguatkan pendapat beliau adalah Jam'u bin Abbas, adalah riwayat Ibnu Abbas menjamak salat juga, Ibnu Umar, dan juga Ibnu Umar juga menjamak bil matar, dengan sebab hujan. Rahul Baihaqi, hadis ini diriwayatkan Imam Baihaqi. Wa inna ma yajuzul jam'u bil matar, dan menjamak salat dengan sebab hujan itu hanya diperbolehkan liman yusolli fi masjid, bagi orang yang memang biasa salat di masjid. Kalau memang biasanya salat di rumah ya enggak boleh. Biasanya nggak pernah ke masjid, tahu-tahu wah saya mau jamak, ya enggak. Au nahwihi, atau semacamnya mushola, yaqsiduhu, yang dia menuju ke masjid atau tempat salat itu min makanin ba'id, dari tempat yang jauh. Wa yata'adza bil matar, dan dia terganggu atau mungkin dia menjadi susah dengan sebab hujan, fi tariqihi, di jalan menuju ke masjid atau tempat sholat. Bihaitsu yabullu thawbahu, sekiranya hujan itu membasahi pakaiannya. Fa amma man yusalli fi baitihi, adapun orang yang biasanya sholat di rumahnya, walau jama'atan, walaupun memang saya jamaah tapi di rumah, walau jama'atan, walaupun sholatnya berjamaah, au yamshi fi kinnin, atau dia bisa berjalan di payung, au kanal masjidu qariban fi babidari, atau masjid dia biasa sholat di masjid nggak ada payung tapi masjidnya dekat. Au sholatin nisa'u fi buyutihinna, atau para wanita sholat di memang rumah mereka. Au sholar rijalu fil masjidil ba'id, atau laki-laki sholat di masjid yang jauh juga tapi sholatnya sendiri-sendiri nggak jamaah. Fala yajuzu lahumul jam'u, maka bagi mereka semua ini kondisinya itu tidak boleh menjamak, fil ashah, menurut pendapat yang kuat, yang sahih. Yang disyaratkan tadi itu sholatnya memang di masjid, dikerjakan di masjid, dan dia biasa sholat di masjid, masjidnya jauh, kemudian tidak ada payung ataupun yang melindungi dia, menaungi dia dari hujan. Allahu Akbar. Wa innama yajuzul jam'u bil matar, dan diperbolehkannya menjamak dengan sebab hujan itu fi waqtil ula, hanya di waktu yang pertama, faqat, hanya itu saja. Ai jam'a taqdimin, maksudnya yaitu jamak taqdim. La fi tsaniyah, tidak boleh jamak takhir. Nanti aja lah, gampang. Zuhur diundur sampai asar. Tidak boleh kalau sebab hujan, hanya diperbolehkan jamak taqdim. Fa isyaratu, maka diperbolehkan lahu, bagi orang ini, syurutu jam'it taqdim, syarat-syarat jamak takdim as-sabiqah, yang sudah lewat tadi, yang sudah lewat sebelumnya. Minat tartibi wal muwalati wan niyati, berupa tertib urutannya, harus salat pertama dulu, zuhur dulu, baru asar, maghrib, baru isya. Wal muwalah, dan langsung habis salam salat pertama langsung menyambung ke salat yang kedua. Wan niyati, dan posisi niatnya adalah di salat yang pertama. Wa yuzadu 'alaiha, dan syaratnya ditambah. Ya, tadi tertib syaratnya 3 tadi, tertib berurutan, kemudian langsung antara 1 dan 2, kemudian niat. Ditambah lagi syaratnya, wa yuzadu 'alaiha, ditambah lagi wujudul matar, wujudnya hujan, indal ihrami bil ula, ketika takbir yang pertama. Salat zuhur takbir Allahu Akbar, harus ada hujannya. Hujannya masih berlangsung. Wa inda tahallul minha, dan ketika tahallul untuk salam. Ketika salam dari salat zuhur, hujannya harus masih ada di situ, wujudul matar.
Kemudian wadawamuhu ilal ihrami tsaniyah, dan terus hujan itu terus berlangsung sampai takbir ihram yang kedua. Adapun nanti di tengah-tengah sholat yang pertama atau tengah-tengah sholat yang kedua itu hujannya berhenti, itu tidak masalah. Wa amal jam'u, adapun menjamak bil marad dengan sebab sakit, warih ataupun karena angin kencang, angin topan, angin ribut, wa zulmati dan karena gelap, wal wahali dan karena lumpur, wal khaufi dan karena takut, fa fihi qaulani li Syafi'i, maka dalam mazhab Syafi'i sendiri ada dua pendapat. Dalam mazhab Syafi'i sendiri ada dua pendapat. Yang pertama, la yujuzu, tidak boleh. Ini pendapat pertama. Wa hadha huwal masyhuru fil madhab. Dan ini yang masyhur, yang terkenal atau yang diunggulkan di dalam madhab Syafi'i. Wa qata'a bihil jumhur, dan mayoritas madhab Syafi'i memutuskan, maksudnya membuat keputusan bahwa inilah pendapat yang utama, bahwa dengan sebab sakit, karena memang nggak ada riwayatnya, sebab sakit, misalkan lumpur, kemudian angin dan seterusnya, itu memang nggak boleh. Yang kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, ya juzu, boleh. Wa bihi qala jama'atun minal ashabil qadi kal qadi war ruyani wal khutabi wa ghairuhum. Ini diriwayatkan oleh banyak ulama juga bahwa diperbolehkan dengan sebab sakit. Lianna hajatul marid, karena hajatnya orang sakit itu, wal khaif, dan orang yang takut, misalkan karena dia memang takut, ada takut karena sesuatu, akadu lebih kuat, hajatnya itu lebih kuat, minal mamtur, dari orang yang kehujanan. Hanya kehujanan itu masih agak ringan, tapi kalau yang sakit parah, maka dia lebih sulit kondisinya itu daripada yang hanya kehujanan. Sehingga ulama-ulama Syafi'i yang berikutnya itu memperbolehkan menjamak dengan sebab sakit. Qala Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan, menjelaskan, wakhtira, dan dipilih, jawazuhu, bolehnya menjamak, bil maradi, dengan sebab sakit, takdiman wa ta'khiran, baik jamak takdim ataupun takhir. Kalau sakit selain hujan, maka boleh takdim ataupun takhir. Wa yura'i, dan dia menjaga atau memperhatikan, mengusahakan, hina idzin, karena sudah boleh jamak takdim takhir, al arfaq bihi, yang lebih mudah untuk dia. Fa in kana yazadu maraduhu fi waqti tsaniyah, kalau misalkan sakitnya itu di waktu salat yang kedua tambah parah, qaddamaha ma'ariyati syuruti jam'i takdim, maka dia mendahulukan salat yang kedua tadi, ditarik di salat yang pertama, yaitu jamak takdim dengan syarat-syaratnya yang sudah kita tahu semua. Au fi waqtil ula, atau misalkan sakitnya kondisi di salat yang pertama waktu zuhur tuh tambah parah, misalkan waktu itu nanti asar baru bisa, maka akharaha, dia mengakhirkan, ma'ayati syuruti jam'i takhir, beserta atau dengan menjaga syarat-syarat jamak takhir. Wa dhabata jam'un mutaakhirun, dan ulama-ulama mutaakhir, ulama-ulama kontemporer memberikan kriteria al-marada, sakit, yang memperbolehkan jamak di sini bagaimana? Bi'annahu, bahwa sakitnya itu ma yashukku ma'ahu, adalah sakit yang menyusahkan dia, fi'lu kulli fardin fi waqtihi, untuk mengerjakan salat fardu di waktunya masing-masing. Kalau mengerjakan waktunya di subuh, zuhur, asar, di tepat waktu masing-masing itu terasanya sulit, maka itu sudah batas diperbolehkannya dia menjamak salat. Ai wa illam tubih lahul julusa fil fardi, walaupun sakitnya itu sakit yang belum memperbolehkan dia untuk duduk. Kan ada orang kalau berdiri itu dalam salat itu kan, qiyam itu kan termasuk rukun ya, nggak boleh ditinggalkan. Tapi kalau memang berdiri bagi yang mampu. Tapi kalau udah nggak mampu berdiri, ya duduk.
Nah ini sakitnya masih kuat berdiri, tapi sulit atau mungkin susah atau masyakoh lah untuk mengerjakan sholat di waktunya masing-masing, di tepat pada waktunya. Maka itu sudah memperbolehkan untuk jamak. Jadi tidak harus sholat sakitnya parah sekali sehingga memperbolehkan dia untuk sholat dengan duduk. Walaupun dia masih kuat untuk berdiri, tapi seukuran dia memang sulit untuk mengerjakan sholat tepat pada waktunya masing-masing, maka dia sudah diperbolehkan untuk jamak. Wa amma ma la yashuqu ma'hu dzalik, adapun orang yang sakit tapi dia tidak masih mampu untuk mengerjakan sholat pada waktunya masing-masing, kasudain yasir, seperti sakit kepala yang ringan, wa humma khafifah, dan demam yang ringan, fala yajuzu lahul jam'u ma'hu, maka tidak boleh baginya menjamak. Wallahu a'lam. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk menjamak bagi orang yang tidak dalam safar atau bepergian. Tidak ada pertanyaan? Paham semua nggih? Atau tidak paham? Ya karena memang sekarang sangat jarang sekali karena sudah sangat mudah. Tapi ini kan memang kondisinya apa namanya, waktu zaman dulu gambaran seperti ini bisa banyak dikerjakan. Nah, karena masjid belum banyak. Sekarang sekian meter ada masjid, sekian kilo ada masjid. Dulu masjid sangat jarang, kemudian kondisinya menyusahkan kalau hujan, jalan masih becek dan seterusnya. Gimana? Sudah beratap, masjidnya juga udah nyaman, sudah ada payung dan seterusnya. Ringkasnya, secara ringkasnya umumnya bahwa untuk persyaratan jamak itu agak ringan daripada rukhsah qasar. Nah, kalau jamak itu banyak ulama pendapat itu yang apa namanya, hanya ada keperluan dikit boleh jamak, keperluan dikit boleh jamak begitu. Tetapi jangan sampai kita itu menjadikan kebiasaan, dikit-dikit jamak, dikit-dikit jamak. Ini saya bacakan. Qala Syekh Abu Bakar Al-Husaini. Syekh Abu Bakar Al-Husaini mengatakan, "Dhahaba jama'atun minal ulama." Sebagian ulama berpendapat ila jawazil jam'i, bolehnya menjamak fil hadari ketika tidak safar. Lil hajah, bagi ketika dia punya hajat. Liman la yattakhidhu adatan, dengan syarat tidak menjadikan adat, menjadikan kebiasaan. Jadi kita ada hajat jamak, dikit-dikit ada hajat jamak. Jadi ada apa namanya, sekelompok ulama yang apa namanya memperbolehkan ketika ada hajat apa aja lah, mungkin hajat-hajat yang menyulitkan kita, walaupun itu di luar yang tadi, di luar sakit ataupun kehujanan, boleh dijamak, boleh menjamak sholat asalkan tidak kebiasaan. Dia di Denpasar, jadinya waktunya masuk mulai jam belum maghrib, sampai tangan gitu, izin dan di jauh masjidnya. Pada kondisi seperti itu, apakah ini sekarang tidak kuliah tapi dalam perjalanan dan lain-lain. Pada kondisi seperti itu, apakah biarnya nanti dijamak apa dikodor? Itu baik, apa namanya, pertanyaan bagus sekali. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa Syekh Abu Bakar Al-Husaini mengatakan sebagian ulama memperbolehkan menjamak sholat di hadar ketika tidak safar dengan hajat apapun, hajat ya walaupun lebih ringan daripada hujan ataupun sakit, seperti tadi misalkan kondisinya nggak memungkinkan, boleh menjamak asalkan la yattakhidhu adatan, dia tidak menjadikan itu sebagai kebiasaan. Nah, jadi daripada mengkodok jamak saja. Saya jamak nanti apa namanya takhir karena waktunya itu
antara maghrib sampai isya, misalnya sebelum maghrib atau sampai jam 9 malam, nah, maka nanti di jamaah akhir saja. Nah, jamaah akhir maka yang awal ditarik ke akan daripada mengqadha. Niatkan begitu saja, niatkan begitu saja. Jadi yang tertulis atau termaktub dalam kitab-kitab fikih ya ini, tetapi secara umumnya masih diperbolehkan jamak untuk hajat-hajat yang ringan, dengan syarat tidak menjadikan kebiasaan. Daripada perlu meninggalkan sholat, apalagi nggak sholat sama sekali. Nah, mengqadha itu masih lumayan. Nah, diniatkan saja jamak, saya niat jamak lah, karena kondisi tidak memungkinkan. Yang lain ada pertanyaan? Di luar ini juga boleh, di luar bab menjamak ataupun qasar juga diperbolehkan. Monggo. Pertanyaan kalau dagangannya lagi laris. Insya Allah. Kalau mau maghrib rame ya, Iya. rame orang apa siapa? Tiap hari gitu. Kalau Jumatan ada bis gitu. Monggo istafti qalbak, kata Nabi itu, kamu mintalah fatwa dengan hatimu. Hatinya orang iman itu dia punya rasa. Orang iman tuh kalau ada iman dalam hatinya, ya, apapun yang dia kerjakan tuh, kalau itu maksiat ya, itu mesti ada tidak enak dalam hatinya. Walaupun kelihatannya kayak dia senang, mungkin dia minum khamar atau apalah gitu, atau meninggalkan sholat, itu mesti ada rasa nggak enak dalam hatinya. Gitu. Maka mintalah fatwa dengan hatimu. Kalau masih emang hatinya orang iman, itu insya Allah ada, ini mana yang bagus, mana yang. Dan itu memang ujian ya, memang ujian. Kalau ketika kita sedang sibuk-sibuknya kerja ataupun sibuk-sibuknya berdagang, ya itu ujian. Bagusnya ya buat menjadikan pengertian orang-orang yang jualan, orang langganan kita ataupun orang di sekitar kita juga, bahwa sesibuk apapun ya tetap sholat. Sehingga orang-orang juga mungkin langganan tahu jadwal kita kalau waktu sholat ya sholat gitu. Ya kita bukan kita yang mengikuti, tapi memang adanya waktu sholat itu untuk mengatur jadwal seorang hamba senantiasa dia ingat kepada Allah siang dan malam. Wallahu a'lam. Cukup ya pertanyaan lagi, mudah-mudahan Allah fahamkan kita, Allah istiqomahkan dalam amal. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.